Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Cini dan kali ini kita akan kembali belajar materi IPA. Pernahkah kalian pergi ke perumahan yang padat penduduknya? Bisa kita lihat di daerah tersebut sangat terbatas sekali lahan sebagai tempat pertumbuhan tanaman. Nah, hal ini menjadi masalah bagi penghuni perumahan yang ingin memelihara tanaman. Bagaimana solusinya? Hal itulah yang akan kita pelajari dalam materi teknologi reproduksi pada tumbuhan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi inovasi pemanfaatan teknologi dalam reproduksi tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis cara reproduksi tumbuhan yang dikembangkan dalam produk inovasi. Nah, apa yang dimaksud dengan teknologi reproduksi? Teknologi reproduksi adalah suatu cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mendapatkan individu baru yang lebih baik daripada induknya secara cepat. Tujuan dari teknologi reproduksi yang pertama adalah untuk menyelamatkan berbagai jenis makhluk hidup yang terancam punah. Yang kedua adalah untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, apa saja teknologi reproduksi pada tumbuhan yang akan kita pelajari pada video kali ini? Ada 3 teknologi reproduksi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang hidroponik, yang kedua tentang vertikultur, dan yang ketiga adalah tentang kultur jaringan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang hidroponik. Hidroponik berasal dari 2 kata, hidros yang artinya air dan ponos atau ponik yang artinya mengerjakan. Maka hidroponik dapat diartikan cara bercocok tanam dengan menggunakan media air. Selain media air, ada juga media-media tambahan yang digunakan dalam teknik hidroponik. Selain itu, ada cairan nutrisi yang mendukung pertumbuhan tanaman yang kita kembangkan menggunakan hidroponik. Media-media yang bisa kita gunakan adalah media yang tidak larut air, contohnya sekam, arang, kerikil, spons, dan serbuk kayu. Tanaman yang biasa dibiarkan dengan hidroponik antara lain paprika, tomat, timun, selada, bayam, sawi, kangkung, dan lain-lain. Kebanyakan adalah dari jenis sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Nah, apa kelebihan dari teknik hidroponik? Yang pertama, hidroponik tidak membutuhkan tanah sehingga cocok diterapkan di lahan yang sempit atau lahan yang terbatas. Yang kedua, tanaman yang dikembangkan dengan hidroponik relatif bebas hama. Yang ketiga, tanaman yang dihasilkan lebih banyak. Yang keempat, hidroponik bisa memungkinkan tanaman dipanen kapan saja. Dan yang terakhir, hidroponik bisa membuat tanaman bebas dari pestisida. Selain kelebihan, ternyata teknik hidroponik juga memiliki kekurangan. Yang pertama, biaya. Jadi, jika kita menggunakan hidroponik, biasanya dibutuhkan biaya yang lebih mahal karena di sana menerapkan alat-alat yang membutuhkan teknik-teknik tertentu. Yang kedua, memerlukan ilmu dan keterampilan khusus untuk membudidayakan tanaman. Yang ketiga, karena medianya sama dan menggunakan air, jika ada satu tanaman yang sakit, maka seluruh tanaman juga akan ikut rusak. Selanjutnya kita belajar teknik yang kedua, yaitu tentang vertikultur. Vertikultur berasal dari 2 kata, vertikal yang artinya tegak dan kultur yang artinya budaya. Maka teknik vertikultur bisa kita artikan bahwa teknik budidaya tanaman yang dilakukan secara tegak atau bertingkat ke atas. Vertikultur memiliki tujuan untuk memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Kelebihan dari teknik vertikultur yang pertama jelas menghemat lahan karena arah pembudidayaannya adalah ke atas. Yang kedua, menghemat pemakaian pupuk dan pestisida. Yang ketiga, dapat dipindahkan dengan mudah. Dan yang keempat, memiliki nilai estetika atau keindahan yang tinggi. Kekurangan dari teknik vertikultur, penyiraman dan pemupukannya harus lebih sering dilakukan dibandingkan dengan menanam dengan cara biasa. Karena jika kita menanam arahnya tegak, itu biasanya medianya jadi jumlahnya terbatas.
Jika media terbatas, maka nutrisi tanaman pun jadi terbatas. Makanya kita harus lebih sering menyiram dan juga memberikan pupuk pada tanaman vertikultur. Vertikultur menggunakan teknik yang bisa menggambarkan rasa peduli pada lingkungan. Karena biasanya teknik vertikultur menggunakan alat bekas alat-alat yang tidak dipakai sebagai tempat tanaman. Nah, sekarang teknik yang terakhir yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil satu bagian tanaman yang dikembangkan dalam media khusus. Bagian tanaman tadi akan diambil kemudian ditumbuhkan dalam kondisi steril yang mengandung nutrisi dan hormon. Kultur jaringan tergolong perkembangbiakan vegetatif sehingga tanaman baru akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kelebihan teknik kultur jaringan yaitu bisa menghasilkan tanaman dalam waktu yang terbatas, tapi jumlahnya banyak. Kekurangan kultur jaringan di sini jelas karena harus di dalam lab membutuhkan biaya yang cukup besar. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.